Jalan Perintis Kemerdekaan. Jalan Perintis Kemerdekaan kebakaran. Kebakaran melanda sebuah rumah sekaligus bengkel di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang, Kamis pagi. Api dengan cepat membesar dikarenakan banyaknya material bengkel yang mudah terbakar. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berjibaku memadamkan api. 8 unit kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan selama 1 jam lebih, api akhirnya berhasil dipadamkan. Angkat BK, Kak. Angkat BK. Angkat BK, angkat BK. Akibat kebakaran, 3 orang penghuni rumah meninggal dunia. Selain korban tewas, 3 orang penghuni rumah juga mengalami luka bakar. Diduga api berasal dari bengkel, sementara kepolisian setempat masih melakukan penyelidikan untuk menentukan penyebab pasti kebakaran. 3 meninggal dunia. 3 meninggal dunia ini terjebak di dalam... Iya, jadi untuk yang 3 terjebak di dalam rumah. Bu, untuk penyebabnya, Bu, sementara, Bu? Untuk penyebab api berasal dari bengkel, untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Saat ini 3 korban luka bakar masih dalam perawatan di Rumah Sakit Pelabuhan Palembang. Sedangkan jasad 3 korban yang meninggal dunia dibawa ke ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Mohasan Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Kasih tanda. Tapi kalau yang kenceng di sana ini, kalau malam pulang ke jalur bahaya. Belum langsung. Akses utama. Inilah video amatir warga saat membuat rambu-rambu di Jalan Puncak 2 dengan menancapkan pohon di tengah jalan lantaran akses penghubung 2 kecamatan putus tak bisa dilalui usai diguyur hujan deras di Kampung Cicadas, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga berinisiatif membuat rambu-rambu ini agar pengendara tak melintas dan dapat menghindari kecelakaan lalu lintas. Jembatan ini memang biasa digunakan warga untuk mengakses Kecamatan Babakan Madang dan Kecamatan Citerep menuju ke Kecamatan Sukamakmur. Akibat jalan terputus, warga harus menggunakan jalur lain yang lebih jauh. Kemarin jam 5 sebelum maghrib, jam 5 sebelum maghrib. Itu pada saat hujan deras apa gimana, Pak? Ya, hujan deras. Oh. Itu kalau ke sana kemana, Pak? Kalau ke sana, ini kan jalur rencana jalur Puncak 2, ya, ke Kota Kembang. Ke Kota Kembang? Iya. Atas peristiwa ini, warga berharap kepada pemerintah segera memperbaiki jembatan agar dapat bisa dilalui kembali. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Kemarin kopi Aceh, ini kopi apa? Kopi Gayo. Kopi Gayo, sama dong. Aceh kan Gayo nggak sih? Iya kan? Kopi Toraja deh kalau gitu. Kopi Toraja. Kopi Toraja. Jadi sesuai request aja ya, mau dari Sabang Merauke juga bisa di sini ya. Yang penting tetap bersatu. Betul, tapi ngomong-ngomong bersatu, ini sudah menjelang 1 Desember. Wah, ini adalah akhir pekan terakhir ya, sebelum kita akan berganti tahun. Betul menuju sekali. tahun 2025. Kerasa nggak sih? Nggak kerasa, beneran nggak kerasa. Nggak kerasa ya. Tapi apa sih yang membuat akhirnya kita tidak merasakan bahwa ini sudah 1 tahun hari-hari kita jalani? Ada satu hal. Apa? Kerja. Betul, kesibukan. Karena semakin kita sibuk, kita semakin nggak bisa ngerasain hari ke harinya. Gitu. Dan karena kita sibuk, kita lupa nyapa nih. Halo pemirsa, Anda menyaksikan Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini. Ada saya Bayu Pradana. Dan saya Galuh Pandu. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Polda Jawa Tengah menahan Aibda R, pelaku penembakan siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan gaji guru yang berstatus ASN dan guru honorer non-ASN.
Pemerintah menurunkan harga tiket pesawat penerbangan dalam negeri selama periode Natal dan Tahun Baru. Ya, itu dia ya berita-berita pilihan hari ini. Tentunya ada berita yang menyenangkan, ada juga yang menegangkan, tentunya juga ada berita yang menyedihkan. Ada berita peristiwa juga pasti hari ini ya. Tapi kita awali Sindo Today hari ini dari aksi penyelamatan terhadap korban banjir bandang oleh personel Dalmasat Samapta Polresta Deli Serdang dan warga ini berlangsung dramatis. Ya, petugas ini nekat membahayakan diri dengan berenang menerjang derasnya arus sungai yang meluap untuk menyelamatkan korban. Mendapat laporan ada lansia yang terjebak di tengah arus banjir. Bribtu Yohanes bersama seorang anggota organisasi kemudaan dan 2 orang warga langsung mengambil tindakan. Mereka berenang menuju lokasi dengan menggunakan alat bantu seadanya untuk mencapai korban. Dengan keberanian dan ketangkasannya, Bribtu Yohanes berhasil mengevakuasi korban ke daratan yang lebih aman. Lansia tersebut kemudian disambut hangat oleh keluarganya yang telah menunggu dengan cemas di tepi banjir. Aksi heroik ini pun menuai banyak pujian dari masyarakat. Insiden ini bermula ketika korban yang sedang bekerja di ladang tiba-tiba terjebak banjir akibat curah hujan yang tinggi sejak pagi. Beberapa jam kemudian, debit air naik drastis hingga menyebabkan gubuk tempat berteduh korban hanyut. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Ya, informasi berikutnya ini masih tentang banjir, Bayu dan pemirsa. Nekat menerjang banjir dengan kecepatan tinggi, 1 unit truk dirusak warga di Kelurahan Pekan Labuhan, Medan, Sumatera Utara. Nah, akibatnya kendaraan rusak parah pada bagian depan. Kaca depan truk tanpa muatan ini pecah usai dilempari warga dengan batu di Jalan Komodor Laut Yosudarso, Medan Labuhan, Kota Medan. Kaca pecah akibat warga emosi lantaran truk terus melaju kencang di tengah banjir. Meski truk menjadi sasaran amuk warga, namun sopir tidak dihakimi sehingga ia bisa melanjutkan ke tujuan meski kaca depan rusak. Karena kenceng dia, dia tuh keceprat ke jalan, kena orang itu. Makanya dilempari. Jadi sopirnya tadi kayak mana, Pak? Ini lemparin aja selamat orang juga. Banjir yang terjadi akibat tanggul penahan air Sungai Deli jebol. Warga masih bergotong royong mengevakuasi barang-barang berharga dan memilih mengungsi ke tetangga yang lebih tinggi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah di kawasan Kebon Pala dan Tanah Rendah, Jatinegara, Jakarta Timur ini terendam banjir setinggi lebih dari 2 meter. Ya, kemudian warga mengevakuasi bayi yang rumahnya terendam banjir sedalam 2 meter. Menggunakan ban dalam bekas, warga mengevakuasi bayi dari rumahnya yang terendam sedalam 2 meter di kawasan Kebon Pala dan Tanah Rendah, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Tingginya banjir menyebabkan aktivitas warga terganggu, sehingga warga terpaksa menerobos banjir untuk mengungsi. Banjir sempat merendam permukiman hingga sedalam 2 meter akibat luapan aliran Kali Ciliwung yang melintasi pemukiman dan tak mampu menampung tingginya debit air lantaran mendapat kiriman dari Bendungan Katulampa, Bogor. Kiriman hujan. Kalau status siaganya berapa, Bang? Kalau ini udah siaga 1 besar ini. Siaga 1 ini mau. Siaga 1 ini. Berarti masih naik nih sampai siang nanti ya. Udah banyak yang ngungsi, Bang. Kalau buat ngungsi mereka udah terbiasa di rumah, cuma pada ini siaga masing-masing. Saat kondisi banjir tinggi, sebagian warga memilih bertahan di lantai 2. Warga berharap agar pemerintah bisa mengatasi banjir di lingkungan mereka yang terus berulang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, kalau tadi ada ketinggian banjir 2 meter, nah kali ini adalah banjir dengan ketinggian hingga 3 meter merendam ratusan rumah warga di Kelurahan Cawang dan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Nah, ini sejumlah warga dievakuasi menggunakan perahu karet dan diungsikan ke tempat aman. Ini belum
belum berada di sini, atau kepala sana. Permukiman padat penduduk di RT 15 dan RT 02 RW 03 Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur terendam banjir dengan ketinggian mencapai lebih dari 3 meter. Banjir yang diakibatkan meluapnya aliran kali ini membuat aktivitas warga terganggu. Warga terdampak banjir mengungsi ke posko pengungsian sementara dan mengevakuasi sejumlah barang berharga. Akibat curah hujan tinggi dalam sepekan terakhir, banjir telah merendam permukiman warga hingga 4 kali. Udah 2 hari, pokoknya banjir, udah 4 kali banjir seminggu ini. Cuman yang paling gede sekarang. Iya. Nah, itu. Di banjirnya datang jam berapa nih? Kalau malam datang dari jam sore ya, ada jam 5 udah datang, jam 5 udah datang banjir. Banjir juga merendam ratusan rumah warga di Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Dengan ketinggian air mencapai 3,5 meter pada Kamis pagi. Tingginya permukaan air yang terus bertambah membuat warga, terutama balita dan lanjut usia, dievakuasi dari dalam rumah menggunakan perahu karet. Warga mengungsi di Sekolah Dasar Negeri 01 Kampung Melayu dan mengevakuasi barang-barang berharga miliknya hingga debit air surut. Kawasan Kebonpala merupakan daerah yang kerap dilanda banjir pada musim penghujan. Warga berharap bantuan dari pemerintah di posko pengungsian sementara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Wah, ini seperti banjir ini memang di mana-mana ya, karena curah hujan yang memang intensitasnya cukup tinggi. Galuh sendiri di sekitar tempat tinggal Galuh ada yang terkena banjir? Tidak ada, untungnya tidak ada. Tapi curah hujan memang sedang tinggi. Tantangannya mungkin kalau Galuh lebih ke susah bangun. Iya, karena enak kan kalau di kamar selimutan gitu ya, nggak usah kerja. Sama kalau saya juga dekat rumah saya sih nggak ada yang kena banjir. Cuman perjalanan menuju ke halte Transjakarta itu biasanya lewati genangan. Bukan kenangan ya, bukan kenangan. Genangan air yang lumayan ya. Kalau kita naik motor itu lumayan harus agak antisipasi sepatunya jangan sampai basah gitu loh. Nah, kalau rumah Galuh ini tadi nggak kena banjir, berbeda sama yang satu ini. Di mana ini hujan deras yang mengguyur Jabodetabek ini ternyata membuat banjir yang menggenangi sejumlah wilayah. Ya, ternyata wilayahnya diantaranya adalah Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, ada sebuah perumahan tergenang banjir hingga 1 meter. Banjir menggenangi kompleks perumahan Savana Serpong, Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibat intensitas hujan yang cukup tinggi, banjir menggenangi hingga ketinggian 1 meter. Warga setempat bergotong royong menjedot air yang menggenang dengan mesin pompa. Dengan upaya yang dilakukan, ketinggian banjir berangsur surut. Warga pun berupaya membersihkan tempat tinggal mereka yang masih tergenang air. Selain curah hujan yang tinggi, banjir juga diakibatkan kiriman air dari Sungai Cimanceri. Lagi penanggulangan banjir. Ini diapain? Ini disedot. Udah berapa kali disedot? Kenapa? Udah berapa kali disedot? Ini dari jam 2 malam. Oh, ini banjirnya dari kapan? Ini mulai naik dari sekitar jam 11 malam. Terus udah mulai surut belum? Ini kita sekarang ini masih sejajar dengan sungai sebelah nih ya, posisi airnya. Hingga saat ini, sejumlah warga memilih mengevakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Curah hujan yang tidak menentu membuat warga mengantisipasi banjir yang mungkin akan datang lagi. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Ya, dari Kabupaten Bogor kita balik lagi ke Kebonpala. Ini ada kunjungan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi warga terdampak banjir di permukiman Kebonpala, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Ya, dengan pengawalan dari pasukan pengamanan dan didampingi sejumlah jajaran Camat Jatinegara serta Kelurahan Kebonpala, Jakarta Timur, kedatangan Wakil Presiden ini disambut antusias warga. Dalam kunjungan kali ini,
Gibran meninjau warga terdampak banjir di permukiman Kebonpala, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis siang. Di lokasi ini Gibran sekaligus mengecek kondisi para korban banjir yang berada di tempat pengungsian. Bahkan sebagian warga korban ada yang memilih bertahan di dalam rumah. Pemirsa, ratusan pelajar dan mahasiswa di Semarang, Jawa Tengah menggeruduk Mapolda Jawa Tengah menuntut kasus penembakan 3 pelajar SMK diusut tuntas. Sesaat lagi tetaplah di Sindo Today. Anda kembali menyaksikan Sindo Today. Pemirsa, ratusan pelajar dan mahasiswa di kota Semarang, Jawa Tengah menggeruduk Mapolda Jawa Tengah berdemo terkait kasus penembakan 3 pelajar SMK oleh oknum polisi. Iya, selain berorasi, mereka menggelar teatrikal kejadian penembakan dan menuntut agar kasus ini diusut tuntas. Buntut tewasnya seorang pelajar SMK Negeri 4 Semarang berinisial GR yang ditembak R, oknum polisi narkoba Polrestabes Semarang, mendapat perhatian luas dari masyarakat. Seperti yang dilakukan ratusan pelajar dan mahasiswa Semarang menggelar demo di depan Mapolda Jawa Tengah siang hingga malam hari. Mereka menyuarakan keprihatinan atas kejadian tragis yang menimpa 3 rekan mereka. Tak hanya GR, 2 pelajar lainnya dari SMK Negeri 4 Semarang juga menjadi korban penembakan oleh oknum polisi hingga mengalami luka masing-masing di dada dan tangan. Mereka membawa sejumlah spanduk dan poster tuntutan yang bertuliskan protes atas ulah oknum polisi terhadap 3 pelajar. Mereka juga menggelar orasi hingga aksi teatrikal. Di depan Mapolda Jawa Tengah, mereka memperagakan kejadian tragis tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Persoalan penyinggungan mobil itu dibalas dengan penembakan polisi. Tak rasa ini menjadi akumulasi kemarahan rakyat, akumulasi kemarahan mahasiswa. Bahwasanya polisi yang harusnya menjadi penegak hukum, memberikan pengayoman, pengaman kepada masyarakat, tapi nyatanya apa? Ini adalah tindakan yang menyakitkan terhadap masyarakat, tindakan yang harus dihakimi oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Para peserta aksi mendesak agar kasus penembakan oleh oknum polisi yang mengakibatkan korban jiwa ini diselidiki secara menyeluruh dan tidak ditutup-tutupi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Nah, pada sidang lanjutan dugaan korupsi Tata Niaga Timah, 1 dari 5 saksi ahli berpandangan kerusakan hutan yang terjadi akibat aktivitas pertambangan ini merupakan tanggung jawab negara. Ya, 22 orang menjadi terdakwa dari kasus dugaan korupsi Tata Niaga Timah senilai 300 triliun rupiah. Di antaranya adalah Hervi Muiz, suami artis dari Sandra Dewi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali menggelar sidang dugaan korupsi Tata Niaga Timah dengan terdakwa pemilik CV Venus Inti Perkasa Tamron Tamsil. Di hadapan majelis hakim, 5 saksi ahli memberikan pandangannya, salah satunya adalah Sudarsono Sudomo, ahli ekonomi kehutanan dan lingkungan. Sudarsono Sudomo berpendapat kerusakan hutan yang terjadi akibat aktivitas pertambangan merupakan tanggung jawab negara. Mengingat sejak awal negara telah memberikan izin sehingga negara bisa memperhitungkan dampak lingkungan melalui analisa biaya manfaat. Itu tidak boleh masuk untuk menilai dari perbuatan tersebut. Jadi harus konsisten terhadap undang-undang yang dilanggarnya. Itu tadi. 22 orang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi Tata Niaga Timah senilai 300 triliun rupiah, diantaranya Hervi Muiz, suami dari artis Sandra Dewi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. KPK tetapkan 4 tersangka kasus dugaan korupsi DJKA Kementerian Perhubungan dan 3 diantaranya ditahan. Ya, keempat tersangka membantu pihak swasta Dion Renata memenangkan proyek pembangunan jalur kereta api dengan imbalan yang diterima ini 100 juta hingga 670 juta rupiah. Yang dilakukan oleh tersangka Saudara H, tersangka Saudara EP, tersangka DM dan tersangka BP. Terkait dugaan tindak pidana korupsi yaitu menerima hadiah atau janji
pada paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Jawa bagian tengah yang kemudian menjadi BTP Semarang dan penerimaan lainnya di lingkungan Direktorat Prasarana Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. KPK telah memeriksa para tersangka dan sejumlah saksi lainnya, serta telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang terkait dengan perkara dimaksud. Perkara ini merupakan pengembangan perkara dari OTT, atau pemberian suap oleh Saudara Dion Renato Sugiharto kepada pejabat pembuat komitmen di lingkungan BTP Semarang, yaitu Saudara Bernard Hasibuan, selaku PPK bersama-sama dengan Saudara Putu Sumarjaya, selaku Kepala BTP kelas 1 Semarang. Ya, lebih dari 8 juta masyarakat Indonesia terjangkit wabah judi online. Ya, ini kemudian Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan, judi online tidak hanya menjadi masalah sosial namun juga berpotensi menjadi kelompok miskin baru di Indonesia. Hari ini saya beserta Ibu Menteri Komunikasi dan Digital membahas khusus soal bencana sosial yang sedang kita hadapi, yaitu judi online. Kita tahu persis para pelaku judi online ini sebagian besar adalah korban dari penipuan judi online. Kalau judi itu ada take and give, keberuntungan segala macam, tapi kalau judi online yang paling grassroots itu kita menangkap kecenderungan ada penipuan, sehingga kita harus sosialisasikan ke masyarakat. Meskipun ini ranahnya online, tapi sekali lagi ini melibatkan masyarakat asli gitu ya. Namanya mungkin judi online, penipuan, tadi disampaikan Pak Menko, penipuan secara online, tapi yang terdampak adalah manusia Indonesia asli. Nah, karena itu kita juga bersama tadi sepakat, terima kasih Pak Menko atas komitmennya, bahwa kita akan menggunakan aset-aset dari Pak Menko yang berupa sumber daya manusia yang luar biasa banyak di berbagai daerah di seluruh desa, untuk juga membantu menggiatkan edukasi ataupun literasi terhadap pemahaman bahwa judi online ini adalah sesungguhnya penipuan secara online. Ya, banyak akibat dari judi online ya, bukan hanya merusak finansial kita, tapi mental kita juga akhirnya kena, mengganggu keluarga. Itu dia, bahkan ada yang merusak keluarga juga kan katanya. Banyak. Itulah makanya jauhilah judi online ya, kalau tidak mau masuk ke kelompok baru, apa tadi, kelompok miskin baru. Miskin baru. Jauhilah judi online dan mulai dekati kami. Takut. Bercanda pemirsa. Ya, yang penting kita sama-sama berantas judi online karena ini berakibat buruk dan berdampak negatif karena banyak sekali kasus perceraian di Indonesia juga diakibatkan karena judi online. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Dua kubu pasangan calon Bupati Jeneponto saling klaim kemenangan hingga terjadi kericuhan di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Ya, ini Polres Jeneponto dan Brimopolda Sulsel ini bergerak cepat meredam kericuhan kedua kubu. Dua kubu pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati di Jeneponto, Sulawesi Selatan saling serang. Kericuhan ini terjadi di Bangkala usai perhitungan cepat atau quick count. Saling serang terjadi lantaran kedua kubu paslon bupati sama-sama mengklaim kemenangan. Pasangan calon bupati, wakil bupati Jeneponto nomor 2, Paris Yasir dan Islam Iskandar lebih awal mengklaim menang versi hitung cepat yang dilakukan internal mereka. Sementara pasangan calon bupati dan wakil bupati Jeneponto nomor 3, Haji Muhammad Sarif dan Muhammad Nur Alim Kalbi juga mengklaim menang setelah semua data dianggap rampung melalui Quick Count Script Survey Indonesia atau SSI dengan perolehan suara 42,15% dan paslon nomor 2 Paris Yasir dan Islam Iskandar 41,38% suara. Polres Jeneponto dan Brimopolda Sulawesi Selatan bergerak cepat ke lokasi sehingga kericuhan dapat diatasi. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Rano mendeklarasikan kemenangan Pilkada Jakarta 2024 dalam satu putaran. Ya, sementara tim pemenangan RK Suswono yakin bahwa Pilkada Jakarta akan berlangsung 2 putaran.
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno, mendeklarasikan kemenangan dalam satu putaran di Pilkada Jakarta 2024. Pramono mengklaim berdasarkan data dokumen C, hasil KPUD Jakarta dan perhitungan internal, pihaknya telah berhasil meraih lebih dari 50% plus 1 suara. Dengan demikian, alhamdulillah dengan penuh rasa syukur dan rasa terima kasih mendalam kepada seluruh warga Jakarta yang telah memberikan hak pilihnya. Untuk itu kami bisa menyampaikan, mendeklarasikan bahwa pasangan calon nomor 3, Mas Pram Bangdul, telah memenangkan konsentrasi Pilgub DKI Jakarta dalam satu. Namun Pram menyatakan tetap menghormati rekapitulasi yang dilakukan KPUD Jakarta. Sementara tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono yakin bahwa Pilkada Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Tim pemenangan RK Suswono bahkan membuka kesempatan bagi siapa saja untuk mengikuti sayembara dengan imbalan 10 juta rupiah jika melaporkan adanya dugaan kecurangan pada proses pemungutan suara Pilkada Jakarta. Hal ini dilakukan setelah tim pemenangan RK Suswono mengklaim telah menemukan adanya dugaan kecurangan berupa money politik dan pemberian sembako jelang pencoblosan untuk mempengaruhi pilihan masyarakat. Sangat jelas, jadi kami minta seluruh masyarakat silakan tolong dipoto, divideokan adanya kecurangan sembako-sembako yang dibagi agar disampaikan. Kami akan memberikan hadiah sebesar 10 juta. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kalau melihat perkembangannya menurut Galuh sendiri, sekali putaran atau 2 putaran? Semoga sekali putaran aja ya, karena itu akan membersihkan yang tidak di era demokrasi kita ya. Betul. Jangan bicara terus ya, kita anchor. Ya, semoga sekali putaran saja, karena juga akan menghemat anggaran juga. Kemudian juga menghemat energi. Betul. Mengingat juga kemarin beberapa petugas KPPS juga banyak yang meninggal dunia. Oh, karena beban kerja yang tinggi beban kerja juga kurang sehat gitu. Jadi kita harapkan ini prosesnya sesingkat-singkatnya tapi juga hasilnya semaksimal mungkin. Begitu ya. Lalu pemirsa, tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono ini yakin Pilkada Jakarta akan dilakukan 2 putaran. Ya, penghitungan internal tim pemenangan pasangan Ridho mendapati bahwa perolehan suara paslon nomor urut 3 Pramono Rano hanya mencapai 49,28%. Sementara pasangan Ridho berhasil mendapatkan 40,17% suara. Ya, jadi kalau Pilkada Jakarta kami juga sedang menunggu perhitungan real count dari KPU, walaupun kemudian di internal sudah diumumkan oleh ketua tim dari paslon Ridho, Pak Riza Patria sudah mengumumkan bahwa menurut hitungan internal yang dihitung itu kemungkinan besar akan terjadi 2 putaran. Ya, tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono mendeklarasikan Pilkada Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Ya, optimisme ini berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan oleh tim pemenangan Ridho dari TPS yang ada di Jakarta. Ketua tim pemenangan pasangan Ridwan Kamil Suswono, Ahmad Riza Patria mengklaim Pilgub Jakarta 2024 akan berlangsung 2 putaran. Dari hasil hitung cepat tim pemenangan Ridho, tidak ada paslon yang mencapai perolehan suara hingga 50%. Hal ini disampaikan Ariza Patria dalam konferensi pers yang digelar di kantor DPD Partai Golkar Jakarta. Insya Allah nanti di putaran kedua kita yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan niat baik, ikhtiar yang kerja keras kita akan memperoleh kemenangan di putaran kedua. Politisi Partai Gerindra ini juga menegaskan seluruh partai pengusung pasangan Ridho tetap kompak dan solid dalam mendukung upaya memenangkan Pilkada Jakarta 2024. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Indra Purnama, iNews melaporkan.
Komisi Pemilihan Umum Pusat Republik Indonesia akan mengumumkan penetapan resmi hasil pilkada serentak pada 15 Desember mendatang. Ya, meski lebih dari 100 TPS di sejumlah daerah harus melakukan pemungutan suara ulang karena beberapa kendala. Komisi Pemilihan Umum Pusat Republik Indonesia terus berkoordinasi dengan KPU daerah dalam penghitungan suara pilkada serentak 2024 tingkat provinsi dan kabupaten kota. Rekapitulasi suara dilakukan hingga penetapan calon terpilih pada 15 Desember mendatang setelah beberapa proses yang dilakukan sesuai dengan undang-undang. Pada tingkat provinsi dijadwalkan 30 November hingga 9 Desember dan hasilnya akan diumumkan ke publik 15 Desember. Hasil resmi dari proses pilkada ini adalah rekapitulasi pasca pemungutan suara. Penghitungan rekapitulasinya adalah yang berjenjang sebagaimana yang sama-sama kita tahu, sebagaimana amanat undang-undang. KPU RI mengklaim 416 kabupaten kota yang ikut pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak 2024 ini berjalan lancar dan minim kendala. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Rian Rahman melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta menyatakan saat ini KPU masih menghitung hasil pemungutan suara Pilkada Jakarta dan rekapitulasi dilakukan sampai 16 Desember. Ya, KPU pun sampai saat ini masih belum bisa menetapkan apakah Pilkada Jakarta berlangsung 1 atau 2 putaran. Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta menggelar konferensi pers membahas perkembangan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Jakarta 2024 Kamis kemarin. Wahyu Dimata, Ketua KPU DKI Jakarta mengatakan saat ini KPU masih menghitung hasil pemungutan suara Pilkada Jakarta yang dimulai dari tingkat kecamatan terlebih dahulu. KPU DKI Jakarta menyatakan rekapitulasi paling lambat dilakukan sampai 16 Desember. Sementara untuk keputusan 1 atau 2 putaran di Pilkada Jakarta, KPU DKI Jakarta mengaku belum dapat memutuskan sampai hasil real count ditetapkan nanti. Harap bersabar ya, kita masih menunggu rekapitulasi yang sudah dimulai hari ini di masyarakat. Di tingkat batas akhirnya kami belum pleno, tapi ada di tahapan itu memang paling lambat diputuskan tanggal 16 Desember. Dari Jakarta, Hendri Aprila Seto Leman Anyus melaporkan. Ya pemirsa, kami akan ajak Anda untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Ya, kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Ya baik, terima kasih Bayu dan juga Galuh di studio. Pemirsa, saya akan mengajak Anda melihat kondisi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Langsung aja kita pantau dari kawasan yang pertama, Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan mengarah ke Pulau Gadung saat ini mengalami antrian di belakang traffic light mencapai 150 meter. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, sedangkan di arah sebaliknya dari arah Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan ramai lancar. Kita tinggalkan Cempaka Putih, Jakarta Timur. Selanjutnya kita beralih ke Pospol Cisarua, Bogor. Arus lalu lintas dari arah puncak yang akan mengarah ke Jakarta ataupun Ciawi saat ini mengalami peningkatan volume kendaraan berkaitan juga mendekati libur akhir pekan, sehingga memang aktivitas kendaraan pada pagi hari ini akan terus terjadi hingga sore hari nanti. Harap bersabar bagi para pengguna jalan, tentunya ikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Sementara di arah sebaliknya dalam keadaan ramai lancar. Antisipasi kawasan ini ramai akan aktivitas masyarakat karena terdapat pasar di kawasan ini. Kita tinggalkan Pospol Cisarua, selanjutnya kita beralih ke kawasan Pospol Karawang, maksud kami Pospol Karanganyar, Kebumen.
Arus lalu lintas dari arah Gembong yang akan mengarah ke Serueng saat ini dalam keadaan ramai lancar. Di arah sebaliknya Serueng yang akan mengarah ke Gembong juga dalam keadaan ramai lancar. Antisipasi kawasan ini ramai akan bus antar kota, kemudian juga truk serta kendaraan berat lainnya. Bagi pengendara roda 2 apabila Anda ingin mendahului kendaraan yang berada di depan Anda, pastinya kendaraan di depan Anda tidak mengalami trouble sehingga tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Pemirsa, yang terakhir kita pantau dari Mall Citawaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan mengarah ke Surabaya saat ini dalam keadaan ramai lancar. Dan pemirsa, kawasan ini juga merupakan kawasan yang ramai dilintasi oleh kendaraan. Untuk itu kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda. Galuh dan juga rekan saya, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, yang kecelakaan lalu lintas selama 1 kali 24 jam terjadi 214 kasus laka lantas dengan rincian 21 orang meninggal dunia, 30 luka berat dan 231 luka ringan. Dari data tersebut 214 kasus laka lantas tersebut 75% didominasi oleh kendaraan roda 2 dan faktor penyebab laka lantas dikarenakan kurang berhati-hati dan tidak konsentrasi saat berkendara. Untuk itu kami menghimbau bagi para pengguna kendaraan roda 2, hindarilah penggunaan handphone saat berkendara, kemudian tetap patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk menekan tingginya angka kecelakaan lalu lintas bagi pengendara roda 2. Dan untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Kembali ke rekan saya di studio, silakan. Ya, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan sejumlah daerah melalui CCTV Korlantas Polri. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Calon Gubernur Maluku Utara nomor urut 4, Sherly Joanda, istri mendiang Benny Laos, pimpin hasil perolehan suara hitung cepat Pilkada Maluku Utara. Ya, berdasarkan data terakhir lembaga survei indikator, Sherly Sarbin unggul 50,73%. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Maluku Utara nomor urut 4, Sherly Joanda dan Sarbin Sehe, sementara unggul dalam perolehan suara Pilkada Maluku Utara. Berdasarkan data terakhir quick count indikator politik, dengan suara masuk 100%, Sherly Sarbin mendapatkan suara 50,73%, unggul signifikan atas pesaing terkuat paslon nomor urut 1 Hussein Altinsyah Asrul Rashid Ihsan yang mendapat suara 25,32% dengan margin of error kurang lebih 1-2%. Dari hasil hitung cepat tersebut, terlihat jarak yang cukup jauh antara pasangan Sherly Joanda Sarbin Sehe dan pasangan Hussein Alting Asrul Rashid. Sementara dua pasangan lain yakni Kasuba Basri memperoleh 12,55%, sedangkan Aliong Mus Sahril Tahir mendapat 11,40%. Data survei tersebut diambil dari 238 TPS di Maluku Utara. Saya mengharapkan pemimpin baru siapapun yang terpilih nanti akan amanah, mengemban amanat suara rakyat sehingga bisa membangkitkan Maluku Utara menjadi maju, sejahtera, berkeadilan dan bermartabat. Saya ikhlas dengan pilihan rakyat. Saya siap kalah, saya pun siap menang. KPU sebelumnya menetapkan Sherly Joanda sebagai calon gubernur Maluku Utara menggantikan mendiang suaminya Benny Laos pada 23 Oktober 2024. Mendiang Benny Laos meninggal dunia setelah speedboat yang ditumpanginya terbakar di Pelabuhan Bobong, Taliabu, 12 Oktober lalu. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji melaporkan. Ya, kita beralih ke Indramayu, Jawa Barat. Pemirsa, pasangan calon nomor urut 2 di Pilbub Indramayu, Jawa Barat, Luki Hakim Syaifuddin berhasil unggul berdasarkan hasil hitung cepat. Luki Syaifuddin ini unggul 67,28%, jauh di atas para paslon lain.
Ratusan simpatisan pendukung dan relawan pasangan artis Lucky Hakim Saifuddin mendeklarasikan kemenangan paslon nomor 2 dalam pemilihan Pilkada Pilbub Indramayu berdasarkan hasil hitung cepat. Di mana berdasarkan hasil hitung cepat, paslon Lucky Sae memperoleh suara 67,28%. Sementara pasangan Nina Agustina Tobroni memperoleh suara 25,62% dan pasangan Bambang Hermanto Kasan Basari memperoleh suara 7,10%. Atas pencapaian ini, Lucky Hakim pun bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh partai pengusung, relawan hingga masyarakat Indramayu atas kepercayaan yang diberikan kepada dirinya untuk memimpin Indramayu 5 tahun ke depan. Tidak menggunakan money politik, Ada kos-kos politik yang kita keluarkan untuk akomodasi, untuk operasional, tapi kami tidak membagi-bagikan uang, amplop, kami tidak lakukan itu. Dan ini bukti nyata, perolehan suaranya sangat banyak, masih ada relung di hati masyarakat Indramayu, di mana mereka, masyarakat Indramayu memiliki welas asih, kepedulian kepada masyarakat, kepedulian kepada Indramayu masa depan. Jadi mereka datang ke TPS, nyoblos tanpa diiming-imingi money politik, tanpa uang es, tanpa uang apapun. Mereka datang ke TPS dan nyoblos Lucky Sae. Alhamdulillah ini perolehan suaranya. Dengan keunggulan telak lewat hitung cepat, Lucky Hakim dan Saifuddin diprediksi akan memenangkan Pilkada Indramayu 2024 1 putaran. Dari Indramayu, Jawa Barat, Iskandar, iNews melaporkan. Wah, Mas Lucky ini juga ternyata diam-diam menghanyutkan ya, ternyata bisa memimpin langsung ya. Nah, ini memang tidak hanya tokoh politik, selebritas juga turut meramaikan Pilkada 2024. Ya, tak serta-merta popularitas membawa mereka pada kemenangan. Ada pula sebagian selebritas yang harus gigit jari karena kalah berdasarkan hasil hitung cepat. Pilkada 2024 tak hanya jadi ajang tokoh politik berebut kursi kepala daerah. Sejumlah selebritas turut meramaikan kontestasi ini. Sebagian dari mereka menyambut gembira hasil hitung cepat. Namun tak sedikit pula yang harus menelan kekecewaan. Calon Bupati Bandung Barat JJ Rici Ismail atau JJ Govinda yang berpasangan dengan Asep Ismail unggul dalam hasil hitung cepat. Suami Syahnas Sadika ini sujud syukur setelah melihat hasil hitung cepat dari berbagai lembaga survei. Mantan artis sinetron Ali Syakib yang maju bersama Dadang Supriyatna dalam pemilihan Bupati Bandung juga unggul dalam hitung cepat LSI. Dadang Ali mendapat 56,82% suara, mengalahkan pasangan Sahrul Gunawan dan Gun Gun Gunawan. Namun popularitas sebagai selebritas ternyata tidak serta-merta membawa para calon memenangi pilkada. Penyanyi kondang Krisdayanti harus mengakui kekalahannya di Pilkada Kota Batu, Jawa Timur. Dari hasil hitung cepat, pasangan Krisdayanti Kresna Dewanata ada di posisi terakhir di bawah pasangan Nurrohman Heli dan Firhan Durudi. Selebritas kontroversial Vicky Prasetyo juga harus gigit jari di Pilkada Kabupaten Pemalang. Pasangan Vicky Suwendi kalah dari pasangan Mansur Bobi dan Anom Nurholes berdasarkan hasil hitung cepat. Popularitas memang jadi salah satu modal utama selebritas saat terjun ke dunia politik. Namun jangan sampai mereka yang menang hanya menggunakan popularitas sebagai alat kompetisi tanpa diikuti komitmen dalam memajukan daerah yang dipimpin. Beragam permasalahan dan tantangan harus mampu mereka selesaikan, paling tidak selama 5 tahun ke depan. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, klaim kemenangan versi hitung cepat Pilkada serentak 2024 terjadi di beberapa daerah. Di pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Selatan 2024, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Selatan nomor urut 1, Muhyiddin dan Hasnuryadi Sulaiman berhasil unggul jauh. Dari perhitungan cepat oleh tim pemenangan Muhyiddin Hasnuryadi mengantongi perolehan suara 83,62%. Sedangkan pesaingnya Acil Odah Rozani hanya memperoleh 16,38%. Tabulasi hasil hitung cepat itu didapatkan dari 70% data C1 yang ada di 4.841 TPS dari total keseluruhan 7.455 TPS di seluruh Kalsel. Dari tabulasi yang kami bikin sendiri, ini hampir 1.080.000
982 dan sedangkan nomor 2 itu 219 752. Kalau persentasenya 83,21% sama dengan 16,79%. Ya, sementara untuk pemilihan Kepala Daerah Cilegon 2024, pasangan Robinsar dan Fajar Hadi Prabowo mendeklarasikan kemenangannya di Asa Sport Center, Kota Cilegon, Banten. Berdasarkan data hitung cepat indikator politik, calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon nomor urut 1 yang didukung Partai Perindo, Robinsar Fajar unggul 51,36%. Sedangkan dua pasangnya yaitu Heldi Alawi mendapat 27,40% dan Isri Uyun mendapatkan 21,23%. Meski demikian, pihak Robinsar Fajar mengaku akan tetap menghormati proses yang ada terkait penghitungan yang sah dari KPU. Ini menjadi amanah dan tanggung jawab yang besar, insya Allah dengan niat tulus, niat untuk mengabdi, niat untuk bekerja di masyarakat. Semoga Allah SWT berikan kemudahan. Kami tidak ada niat egosentris, semua yang baik akan kami lanjutkan, yang belum baik akan kami perbaiki. Semuanya semata-mata dalam rangka kemakmuran, kesejahteraan masyarakat Cilegon. Pemirsa, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Nasdem, Yoyo Rio Sudibyo, menyoroti netralitas aparat dalam kontestasi Pilkada 2024 saat rapat kerja dengan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Panglima TNI Agus Subianto. Ya, Yoyo juga menyampaikan pentingnya TNI mengambil peran besar dalam netralitas dalam kontestasi Pilkada serentak 2024. Ini beberapa poin, Pak, yang Bapak tadi sampaikan. Upaya mitigasi konflik, penguatan penegakan hukum, tegas terhadap penyimpangan pelaksanaan pilkada seperti money politik, black campaigns, dan lain-lain. Pak, sekarang itu zaman demokrasi Indonesia yang sekarang, demokrasi yang terjadi sekarang kan kita ngerti semua, Pak. Bagaimana dalam tanda kutip brutalnya di media nih yang lagi kencang-kencangnya ini, Pak, katanya ada partai baru. Apa partai baru? Partai coklat. Nggak mungkin kalau kita nggak tahu kok. Nah, mau sampai kapan netralitas TNI ini, Pak? Saya tahu, Pak, netralitas TNI dalam politik itu netralitas untuk negara. Paham, Pak. Tapi kalau pencetakan pimpinan-pimpinan yang melalui demokrasi ini melahirkan pimpinan yang nggak benar, mau sampai kapan? 2/3 dari kepala daerah yang ada di Indonesia itu ketangkep hukum loh, Pak. 2/3-nya, sisa 1/3 aja karena belum atau mungkin karena nggak keambil. Lah ini sampai kapan? TNI netral itu sampai kapan? Ya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan aparat agar netral pada Pilkada serentak 2024. Ya, hal ini disampaikan Kapolri pada Rakornas Pemerintah, Pusat, dan Daerah di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada 7 November 2024. Kemarin ada 398 perkara yang dilaporkan dan yang tertinggi terkait dengan menguntungkan dan merugikan pasangan calon. Yang kedua adalah money politik. Tentunya kita harus mengantisipasi bahwa di pilkada kali ini pun hal itu bisa terjadi. Oleh karena ini tentunya menjadi tantangan dari rekan-rekan semua supaya pelaksanaan pilkada ini betul-betul bisa berjalan dengan baik. Masalah netralitas, ini tentunya juga menjadi sorotan ASN, TNI Polri, tentunya disorot terkait dengan masalah netralitas. Hati-hati dengan ini, karena ini menyangkut kredibilitas rekan-rekan di lapangan. Kemudian beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan gaji guru yang berstatus ASN dan guru honorer non-ASN. Ya, pengumuman tersebut disampaikan saat momen puncak Hari Guru Nasional yang berlangsung di Velodrome Jakarta. Untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K serta guru-guru non-ASN.
Ucapan Presiden Prabowo Subianto ini disambut tepuk tangan yang meriah para guru yang hadir dalam acara Puncak Hari Guru Nasional di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Kamis sore. Presiden Prabowo mengatakan gaji guru yang berstatus aparatur sipil negara atau ASN akan naik sebesar 1 kali gaji pokok. Sementara tunjangan profesi guru non-ASN akan naik menjadi 2 juta rupiah per bulan. Tambahan gaji guru non-ASN ini berasal dari program sertifikasi guru, yang artinya tambahan gaji ini di luar gaji yang diberikan oleh sekolah asalnya mengajar. Selain itu, Presiden Prabowo juga sempat menangis mengingat orang tuanya yang juga merupakan seorang guru. Untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS, kami paham P3K. Kami mengerti usaha kami, usaha Menteri Pendidikan Dasar Menengah, usaha Menteri Keuangan. Kami sadar apa yang kita berikan pengumuman hari ini belum yang saudara-saudara perlukan. Tapi ini adalah upaya kami dan ini akan kami upayakan terus. Ya, pemirsa, 4 orang tewas dan ratusan jadwal penerbangan dibatalkan akibat badai salju melanda Seoul, Korea Selatan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Ya, pemirsa, pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga tiket pesawat penerbangan dalam negeri selama periode Natal dan Tahun Baru di 19 bandara, diantaranya Denpasar, Surabaya, Medan, Silangit, Lombok, dan Labuan Bajo. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi mengungkapkan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat dalam rangka mengurangi beban harga tiket pada seluruh bandara di Indonesia. Adapun penurunan harga tiket pesawat tersebut akan berlaku selama 16 hari, yakni mulai 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025 untuk tiket yang belum terjual. Bagi penumpang yang sudah membeli tiket untuk penerbangan pada periode tersebut dapat diberikan insentif sesuai kebijakan masing-masing maskapai jika masih memungkinkan. Kementerian Perhubungan berharap keputusan penurunan harga tiket pesawat ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat Indonesia yang akan melakukan perjalanan menggunakan pesawat terbang saat masa Nataru. Sementara kami baru menetapkan yang 19 bandara itu. Ya, semua yang terkait dengan biaya-biaya yang timbul di bandara udaraan, kemudian juga aftur juga ada. Dari Pertamina berhasil menekan biayanya, kemudian juga dari fuel surcharge, dan jadi itu yang bisa kami lakukan maksimal untuk saat ini untuk Nataru. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo meminta penetapan upah minimum 2025 harus mengakomodasi kepentingan pelaku usaha, pekerja, dan pencari kerja. Ya, APindo menyoroti persoalan banyaknya pekerja sektor informal dan tingginya angka pengangguran. Pemerintah diminta bergerak cepat untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo meminta penetapan upah minimum 2025 harus mengakomodasi kepentingan pelaku usaha, pekerja, dan pencari kerja. Pihaknya mendorong pemerintah mengedepankan komunikasi bipartit berdasarkan asas hubungan industrial Pancasila, yaitu dengan musyawarah mufakat.
Sinta menyoroti ketentuan pengaturan upah minimum yang terus berubah-ubah yang membuat investor ragu dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Tercatat sudah ada 4 kali perubahan formula dalam penentuan upah minimum provinsi. Terbaru ada susulan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Dilihat daya tarik Indonesia kan sebenarnya besar, cuma selalu permasalahan Indonesia itu kan kepastian gitu. Nah ini salah satu contoh karena terus terang harapan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja itu sangat besar karena itu pertama kalinya kita punya reformasi struktural yang benar-benar besar-besaran gitu. Jadi harapannya besar mengenai yang sudah terjadi gitu. Makanya mereka mempertanyakan ini berita soal mengenai kondisi labor policy yang berubah ini juga menjadi pertanyaan gitu. Sinta menambahkan perlambatan pada banyak sektor industri membuat kondisi perekonomian Indonesia hanya tumbuh 4,95% di kuartal ketiga 2024. Indonesia juga mengalami persoalan pekerja sektor informal dan tingginya angka pengangguran. Pemerintah diminta bergerak cepat menciptakan lapangan pekerjaan. Pemirsa menikmati keindahan air terjun Tumpak Sewu yang sering disebut Niagara Indonesia di Lumajang, Jawa Timur. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Indo Today. Ya pemirsa dan Bayu, ini hari Jumat, besok berarti sudah memasuki akhir pekan. Akhir pekan. Sudah ada rencana liburan? Saya paling nggak jauh-jauh dari mall. Baiklah, punya yang beda emangnya. Ada alternatif lain dan juga mungkin pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat keindahan air terjun yang sering disebut sebagai Niagaranya Indonesia. Masa sih seindah itu? Niagara tuh indah sekali loh. Indonesia memang seindah itu dan kaya. Ada di mana tuh kalau boleh tahu? Kasih tahu Bayu. Kasih tahu ya. Padahal tadi kamu yang tahu kan. Ini ternyata lokasinya ada di Lumajang, Jawa Timur pemirsa, di mana air terjun ini membentang bak tirai air raksasa yang sangat mempesona. Kita lihat sama-sama ya. Gak salah sih kalau air terjun ini disebut-sebut sebagai air terjun Niagaranya Indonesia. Karena secantik ini. Namanya air terjun Tumpak Sewu atau Grojogan Sewu. Lokasinya ada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Sesuai namanya, Tumpak Sewu atau Grojogan Sewu seolah memiliki 1000 mata air yang membentang bak tirai air raksasa. Keindahan Grojogan Sewu tak hanya terletak pada keanggunan air terjunnya saja, namun juga suasana alam yang menyelimutinya. Hutan hijau yang masih lebat serta gemuruh air yang jatuh ke dasar lembah menciptakan harmoni yang sempurna. Jika beruntung, pengunjung dapat menyaksikan keindahan warna-warni pelangi yang membelah air terjun. Bagi pengunjung yang hobi bersuah foto tak perlu khawatir karena setiap sudut panorama Grojogan Sewu ini menyajikan pemandangan yang mempesona berlatar kemegahan air terjun. Dekat pemandangannya daripada di Tumpak Sewu. Kalau panorama menurut saya ini paling bagus dari Grojogan Sewu ini, mantap. Grojogan Sewu keren sekali pemandangannya, sudah bisa melihat ada pelangi. Untuk berkunjung ke panorama Grojogan Sewu, pengunjung cukup membayar Rp10.000 saja. Tapi kalau mau ke dasar, pastikan tubuh dalam kondisi prima ya, karena treknya cukup panjang dan ekstrim. Nah, ini dia pemandangan air terjun kalau dilihat dari bawah. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, A News melaporkan.
Wih, sampai tenan yo. Apik tenan, budal. Budal, tapi pamit sih yo. Pamit. Ya, pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sindo Today hari ini dan Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galuh Pandu dan saya Bayu Pradana. Pamit undur diri pemirsa, terima kasih dan sampai jumpa.